Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat dan sukacita. Pagi ini kita akan menerima renungan firman Tuhan, dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami yang meyakini dan mengandalkan Tuhan. Kami memperoleh kesehatan, sukacita saat ini. Terpujilah Engkau Bapa, dan kami serahkan hidup kami saat ini ke tangan Tuhan. Tuhan selalu memberkati dan membimbing kami, dan kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, biarlah kuasa Roh-Mu yang membuka hati kami dan memberi kami roh pengertian. Inilah kami Bapa, inilah kami Tuhan, berfirmanlah Engkau saat ini, kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, pagi ini Rabu tanggal 5 Oktober 2022, nats renungan kita tertulis di 1 Korintus 15 ayat 43. Demikian firman-Nya. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Bahasa Batak, 1 Korintus 15 ayat 43, tarsabur di haleaon, alai di pahehedo di hasangapun. Tarsabur di hagaleon, alai di pahehedo di hagogoon. Demikian firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan tentang bagaimanakah orang mati datang kembali, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Inilah pertanyaan yang selalu ada hingga saat ini jika muncul soal doktrin tentang kebangkitan. Dan inilah pertanyaan sebagian jemaat di Korintus yang meragukan bahkan tidak percaya tentang kebangkitan tubuh dan kebangkitan orang mati. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk pertanyaan itu Rasul Paulus menjelaskan dengan menggunakan gambaran sebagai berikut, bahwa kebangkitan tubuh terjadi dapat digambarkan seperti biji atau benih yang ditanam. Benih itu harus mati dahulu, tetapi kemudian tumbuh menjadi tanaman yang baru sesuai jenis masing-masing benih yang ditanam. Benih yang ditabur jelas berbeda kemuliaannya dengan tanaman yang telah tumbuh. Demikian pula kata Rasul Paulus, dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Oleh karena itu, kebangkitan memperjelas janji Tuhan bahwa akhir perjalanan kita bukan berakhir di dunia ini. Karena bagi kita yang percaya kepada Kristus yang mati dan telah bangkit, maka kita pun akan dibangkitkan dari kematian dengan tubuh yang baru seperti tubuh kebangkitan Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu kita diminta untuk hidup dengan semangat dan pengharapan kebangkitan, karena kita tahu dengan iman kepada Kristus, jerih lelah kita akan membawa kita kepada kemuliaan. Sama dengan seperti Yabes yang kita temukan di kisahnya di 1 Tawarikh, secara khusus Tawarikh 4. Nama Yabes dalam bahasa Ibrani adalah Yabes, artinya adalah duka cita, penderitaan, atau tekanan batin. Nama itu diberikan oleh sang ibu yang saat bersalin mengalami kontraksi yang panjang, melelahkan, dan kesakitan. Padahal bagi orang Yahudi, nama adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi bisa dibayangkan
bagaimana Yabes mungkin saja diolok-olok oleh teman-temannya, bahkan ibunya pun hanya punya ingatan tentang kesakitan ketika memanggil nama Yabes. Sungguh bagi Yabes saat itu masa depan tampak begitu gelap. Namun di satu titik Yabes bangkit dan tidak lagi membiarkan masa lalu membuatnya lemah. Justru ia meyakini bahwa hidupnya tidak tergantung pada nasib, tetapi kepada Allah, pada janji Allah bahwa Dia akan memberkati Abraham dan keturunannya sampai ke bangsa-bangsa. Ia pegang janji itu, dan itu sebabnya ia memiliki keberanian untuk mengalahkan masa lalu yang gelap dan berdoa kepada Allah. Ia klaim janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, kiranya Tuhan memberkatinya dan memperluas daerahnya. Saudara-saudara, pada akhirnya di Nats yang di 1 Tawarikh 4 mencatat bahwa Yabes telah lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Saudara-saudara, karena doanya dikabulkan oleh Allah. Kita tidak tahu secara pasti apakah Yabes sempat memiliki rasa minder, sakit hati, kesedihan atau amarah dalam hatinya. Namun kita bisa mengetahui bahwa Yabes bisa mengalahkan semua virus yang bisa menghalangi janji Tuhan terjadi dalam hidupnya. Ia bangkit dalam doa profetik serta memperjuangkan janji Tuhan dalam hidupnya. Tuhan pun mengubah keadaannya. Dari dipermalukan menjadi sangat dimuliakan. Dari kesakitan kepada kehormatan. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita juga harus meyakini bahwa Tuhan juga bisa melakukannya bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua yang mengandalkan Tuhan. Mari buka hati, sama seperti Yabes, tidak memendam virus dalam hatinya dan tidak membiarkan virus apapun berdiam di hati kita. Dan masa lalu sudah berlalu, ini saatnya Tuhan akan melakukan pemulihan. Maka saudara-saudara yang terkasih, Tuhan kita menitipkan kelebihan di setiap kekurangan dan menitipkan kekuatan di setiap kelemahan. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.